wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yas'aluna fil khairat wa ulaika minas shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'a min du'an la isma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak kami yang kami sayangi, pelajar-pelajar Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unifa Medan. Alhamdulillah pada hari Selasa yang lalu kita telah memulai mempelajari kitab akhlak atau pelajaran akhlak. Buku akhlak kita adalah Akhlaq lil Banin, artinya akhlak bagi anak-anak. Buku akhlak ini dipelajari mencetak bagaimana akhlak yang sebaiknya buat seorang anak itu. Pengarang buku akhlak kita ini adalah Umar bin Ahmad Baraja. Ya. Mari kita baca pelajaran yang sempat kita tulis, kita artikan di madrasah waktu resa semalam, kita ulang sejenak. Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bimaza yatakhallaqul waladu. Bimaza yatakhallaqul waladu. Bagaimana akhlak seorang anak. Judulnya bentuk pertanyaan. Nanti dalam pertanyaan akan dijelaskan oleh penulis ini kepada kita, pengarang buku ini kepada kita. Bagaimana sesungguhnya akhlak seorang anak itu. Nomor 1. Yajibu alal waladi yatakhallaqu. Yajibu alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib atas orang anak bahwa dia berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak kecilnya. Jadi, bagi seorang anak itu wajib berakhlak dengan akhlak yang baik. Sejak kapan? Dari sejak kecil lah. Tujuannya untuk apa? Dijelaskan pada kalimat berikutnya. Liya'isa mahmuban fi kibarihi. Agar dia hidup dicintai pada waktu besarnya. Dia berakhlak baik waktu kecilnya, maka nanti setelah dewasa, setelah menjadi orang besar, maksudnya besar dewasa, udah jadi dewasa, dicintai oleh orang lain. Wa yarda anhu rabbuhu wa yuhibbu ahluhu. Diridhai Tuhannya dan disayangi keluarganya dan disayangi sekalian manusia. Yang nomor 2. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib atasnya juga, maksudnya wajib buat anak-anak juga, buat kalian semua tentunya. Apa yang wajib juga? Ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihati. Bahwa dia menjauhi dari akhlak yang buruk. Jadi, kalian semua anak-anakku wajib menjauhi akhlak yang buruk. Perilaku yang tidak baik. Hidup tidak bersopan santun. Dijauhi. Tujuannya untuk apa? Kalau itu dijauhi, kailan yakuna makruhan, agar tidak menjadi orang yang dibenci. Jadi kalau kalian menjauhi akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar tidak menjadi orang yang dibenci. La yarda anhu rabbuhu, tidak dimurkai Tuhannya. Wala yuhibbu ahluhu, tidak dibenci keluarganya.
Wala ahadun minan nas, dan tidak dibenci oleh seorang pun dari manusia. Nah, anak kami sekalian, pelajaran yang nomor 1 ini kita simpulkan dua simpulan saja, ya. Seorang anak wajib berakhlak dengan akhlak yang baik. Wajib itu artinya kalau dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Dan wajib juga bagi seorang anak itu menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Bila dijauhi akhlak yang buruk itu, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, bila dia kerjakan akhlak yang buruk itu, maka dia tercela dan bisa mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini sudah saya pesankan waktu kita dalam kelas semalam berjumpa pada hari Selasa. Ya, buat kesimpulan dari pelajaran yang pertama ini, 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama apa? Anak yang berakhlak dengan akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, dia akan mendapat 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kedua, dia disayangi oleh seluruh keluarganya, ayah, mamanya, abang dan kakaknya. Kalau dia masih mempunyai atuk dan neneknya pun sayang kepadanya. Dan seluruh keluarga-keluarga yang jauh dari dia. Yang ketiga, wa jami'un nas, dia disayangi, dicintai oleh seluruh manusia. Manusia senang sama dia. Manusia ini berbilang pekerjaannya, ya, bermacam-macam pekerjaannya. Yang berjualan manusia, yang di ladang manusia, yang di pantai manusia, yang di gunung manusia, ya, supir angkot manusia. Nah, kalau semua orang tuh senang sama kita, semua orang tuh suka sama kita, maka senanglah hidup kita. Yang kedua kesimpulannya, wajib juga seorang anak itu menjauhi akhlak yang buruk, ayaknya akhlak yang tercela, yang dilarang oleh agama. Mengapa? Kalau dijauhi akhlak yang buruk, yang tercela, yang dilarang oleh agama itu, dia akan terhindar dari 3 hal. Yang pertama, dia tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak dibenci oleh keluarganya. Yang ketiga, dia tidak dibenci oleh sekalian manusia. Itu yang pertama, anak-anak kami yang kami sayangi. Lalu pada bagian berikutnya, karena buku akhlak kita ini bermacam-macam judulnya, sampai 30 judul barangkali lebih. Ya. Judul yang nomor 2, Al-Waladul Adib. Al-Waladul Adibu, anak yang beradab. Ya. Macam mana ciri-cirinya anak yang beradab, anak yang berakhlak itu, tanda-tanda anak yang beradab, yang berakhlak itu bagaimana modelnya? Dijelaskanlah pada uraian berikutnya oleh penulis buku akhlak ini. Nomor 1, Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibar. Al-waladul adib, anak yang beradab itu hormat kepada kedua orang tuanya. Itu pertama. Wa muallimihi, kepada guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibar, kepada saudara-saudaranya yang besar, artinya orang yang lebih tua dari dia. Wa kullaman wa akbaru minhu, dan kepada semua orang yang lebih besar daripadanya, lebih tua daripadanya. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, bukan dia sekedar hormat kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya dan saudara-saudara yang besar dan semua orang yang lebih tua daripadanya, tapi juga berikutnya, wa yarhamu ikhwanahu shighar, dia sayang kepada orang yang lebih kecil daripadanya. Tentu adik-adikmu lah, adik kelasmu. Kalau tadi orang lebih tua, lebih besar dari kamu, kalau di madrasah ini, kamu sekarang berada di kelas 7. Di kelas 8 madrasah sanawiyah di Unifa, madrasah sanawiyah Mu'allimin Unifa ini. Kelas 9 madrasah sanawiyah Unifa ini, itu adalah orang yang lebih besar, dihormati.
Wa yarhamu ikhwanu shighar, dan orang-orang yang lebih kecil daripadanya. Dan sayang kepada saudara yang lebih kecil. Orang yang lebih kecil dari kamu tuh siapa? Dari kalian tuh siapa? Kalau sekarang ini anak SD kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 sampai di kelas 1 tahun 2021 ini, itu adalah orang yang lebih kecil dari kamu. Sayangilah mereka. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil daripadanya, siapapun dia walaupun dia belum sekolah, sayangilah. Kemudian apalagi yang nomor 2 dijelaskan oleh pengarang buku Akhlaqul Banin ini kepada kita, anak yang sopan, anak yang beradab itu apa? Wa yasduqu fi kalamihi, ya, dan benar perkataannya. Artinya apa? Dan dia berkata benar. Kapan dia berkata benar? Perkataan itu berbohong. Jam berapa masuk? Jam 7:30 atau 7:30. Jam berapa pulang? Jam 9:30 atau 9:30. Berkata benar, tidak berbohong. Apalagi tambahannya, wa yatawadha'u ma'an nas, dan bersikap atau rendah diri kepada manusia. Rendah diri itu artinya apa? Tidak sombong. Sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan orang lain. Dia merasa dia yang paling pintar, dia yang paling gagah, dia yang paling jago. Itu sombong. Karena kepintaran, kegagahan, dan lain sebagainya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati buat sementara. Apalagi wa yabsiru 'alal aza. Kita ulang, salah Ustaz membacakannya. Wa yasbiru 'alal aza, dan sabar atas gangguan. Anak yang sopan, anak yang berakhlak baik, yang beradab itu, kalau ada gangguan dia sabar. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Apa istilah kalian semua sekarang ini, berkelahi, tidak bercakapan. Anak yang berakhlak itu tidak mau seperti itu. Yang berikutnya lagi, wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak bertengkar dengan mereka. Bertengkar itu artinya apa? Saling mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas. Kau yang salah, kau yang salah, kau yang salah, kau yang salah, semua menunjukkan salah-salah masing-masing. Bahkan sampai memaki-maki, itu bukan ciri anak yang beradab atau anak yang berakhlak. Yang paling terakhir, wala yarfa'u sautahu iza takallama aw dhahika. Dia tidak mengeraskan suaranya, ya. Tidak mengeraskan suaranya apabila berkata atau tertawa. Kita kan selalu berkata, kita selalu berucap, tidak meraskan suara kita dan tertawa. Apalagi kalau kita berkata, berucap kepada orang yang lebih tua dari kita, sebagaimana disebutkan di atas tadi. Kemudian yang berikut, biar ada tambahan bacaan anak-anak kami di rumah dari hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Sabtu. Satu lagi pelajaran saya tambahkan di sini, judul yang nomor 3. Ya. Al-waladul waqih, anak yang tidak sopan, anak yang tidak beradab, kebalikan daripada judul yang nomor 2 di atas. Tadi anak yang beradab, anak yang sopan. Ini anak yang tidak beradab, tidak sopan. Bagaimana penjelasan penulis kitab kita ini dalam buku Akhlaqul Banin ini? Anak yang tidak sopan itu apa tanda-tandanya pula? Ya. Ustaz ulang sejenak ya, yang nomor 2 tadi. Anak yang beradab atau anak yang sopan itu, yang pertama, hormat kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, kepada saudara yang lebih besar dari dia, dan semua orang lebih besar dari dia. Sayang kepada saudara yang kecil, dan semua orang yang lebih kecil dari dia. Berkata benar, rendah diri kepada manusia, sabar atas gangguan, tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak,
tidak bertengkar dengan anak-anak, tidak mengeraskan suaranya bila dia berkata dan tertawa. Itu yang Ustadz ulang sedikit tadi, itulah tanda-tanda anak yang beradab atau anak yang sopan. Artinya, kalau kita ketemukan tanda-tanda seperti itu, kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu, maka disebutlah kalian anak-anakku semua anak yang sopan, anak yang beradab. Anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan dimuliakan, disayang oleh kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Yang berikut ini, anak yang tidak sopan, al-waqih, yang tidak beradab. Nah, diuraikan pula oleh penulis buku kita ini atau kitab kita ini apa tanda-tanda anak yang tidak sopan itu. Al-waladul waqih, anak yang tidak sopan, anak yang tidak beradab itu, pertama, la yata'addabu ma'a walidayhi. Dia tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Beradab kepada orang tua hukumnya wajib. Kalau tidak beradab kita berdosa. Dia tidak beradab. Ya. Apalagi wa asatizatihi, dan kepada guru-gurunya. Dia tidak beradab kepada guru-gurunya. Wala yahtarimun wa akbaru minhu, dan dia tidak beradab pula atau tidak hormat kepada orang yang lebih besar daripadanya. Orang lebih tua dari dia, kepada abang dan kakaknya misalnya. Wala yarham man huwa asgharu minhu, dan tidak sayang kepada orang yang lebih kecil daripadanya, kepada adik-adiknya, tidak disayangi. Arti sayang itu apa? Kita tidak mengganggunya, kita tidak menyakitinya, tidak menokohi dia, itu sayang kita sama dia. Kalau dia bertanya, kalau dia bertanya kepada kita, jawab pertanyaan itu dengan benar. Apa saja yang ditanya oleh orang yang lebih kecil dari kita, kita tahu dan kita jawab dengan baik. Mungkin dia menanyakan nama buku, dia menanyakan nama kitab, menanyakan nama rasul, menanyakan nama malaikat. Jelaskan sama dia. Kamu nanti akan mempelajari di Madrasah Mu'allimin namanya tauhid. Pelajaran akidah, keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat Allah, rasul-rasul dan kitab-kitab. Kalau ada orang lebih kecil bertanya kepadamu, abang, kakak, siapa nama malaikat Allah yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi? Kamu jawab, nama malaikat yang menurunkan wahyu kepada Allah, itu Allah kepada nabi, wahyu yang dibawanya, malaikat yang nama Jibril. Jelaskan, jangan disalah-salahkan. Kalau dia bertanya lagi, bang, siapa yang malaikat yang ditugaskan Allah mencabut nyawa terus setiap makhluk Allah, karena kalau dicabut rohnya dia akan mati. Siapa itu bang? Siapa itu kakak? Karena di Mu'allimin dipelajari tentang malaikat-malaikat Allah, kamu akan jawab, namanya malaikat maut. Nah, itu artinya apa? Wayarhamu, dia sayang kepada orang yang lebih kecil daripadanya. Tapi bila tidak menjelaskan dengan baik, membohongi dia, berarti wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dia itu tidak sayang kepada orang yang lebih kecil daripadanya. Terus apalagi? Wa yakzibu iza takallam, dan berdusta apabila berbicara atau berkata. Ya, bohong kata kita. Nah, itu tanda anak yang tidak beradab. Berikutnya, wa yarfa'u sautahu iza dahika, dan mengeraskan suaranya apabila tertawa. Kita tertawa boleh, ya, tidak dilarang, tapi jangan sampai melebihi, keras-keras sekali ketawa kita, apalagi sampai mengundang orang melihat kita. Ya. Wa yuhibbu syatma, dan anak yang tidak sopan ini suka memaki. Tentu Ustaz tidak akan menyatakan perkataan-perkataan tidak layak dalam pelajaran ini, ya. Pokoknya memaki, mencela orang dengan kata-kata yang tidak baik. Wal kalam al qabiha, dan berkata buruk. Ada perkataan yang buruk yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak. Ya. Memanggil kawannya atau temannya dengan kalimat bodoh,
tolol, itu kan tidak bagus, buruk. Wal mukhasamata, dan suka bertengkar dan bertengkar. Wa yastahzi'u bi ghairi, dan menghina orang lain. Kita hidup ini tidak sama anak-anak kami. Tidak sama kita hidup. Manusianya kita sama, rambut sama hitam. Sama-sama diberi Allah 2 tangan, 2 kaki. Diberi Allah 2 mata, 2 lidah. Bisa kita bercakap dengan lidah kita. Tapi kehidupan kita tidak sama. Ada ayah maknya bekerja di perkantoran. Tapi ada ayah mak pula berjualan di pajak. Ada ayah maknya pula bekerja di ladang. Bahkan ada ayah maknya bekerja di laut. Mencari ikan. Tidak sama. Itu kan derajat kehidupan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Tapi derajat kehidupan itu, rendah yang tinggi itu tidak menentukan misi Allah. Yang menentukan mana yang mulia adalah akhlak yang baik. Maka tidak boleh menghina orang lain. Menghina orang lain itu biasanya kita sebutkan kekurangan-kekurangannya. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan itu tanda anak yang tidak sopan. Berikut, wa yatakabbaru alaihi, dan bersifat sombong, ya? Dan sombong terhadap manusia. Sombong terhadap mereka manusia. Wala yastahyi ayya'mala qabiha, dan dia tidak malu. Anak yang tidak sopan itu tidak malu. Apa yang tidak malu? Ayya'mala, bahwa dia melakukan perbuatan yang buruk. Nggak malu dia. Berkata buruk tidak malu, melakukan perbuatan buruk tidak malu, duduk di depan orang lain misalnya waktu kita di tempat satu majelis dia melunjurkan kakinya, itu tidak baik. Sebaiknya harus bersila. Apalagi masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang paling terakhir anak-anak kami, ya, yang paling terakhir, wala yasma'u nasihata, dan tidak mendengarkan nasihat. Tidak mendengar nasihat. Ustadz ulang supaya bisa diingati, dan semua pelajaran ini kami mohon kepada anak-anak agar disalin dalam sebuah buku tulis, pindahkan, ya, yang Ustadz kirim ini ke dalam buku tulis bahasa Arabnya, tulis artinya, diulanglah bacaannya berulang-ulang kali agar paham. Kesimpulan terakhir, Ustadz akan menyebutkan buat anak-anak kami yang kami sayangi, tanda-tanda anak yang tidak sopan itu, yang pertama, dia tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Nomor 2, tidak beradab kepada guru-gurunya. Nomor 3, tidak hormat kepada orang lebih tua, lebih besar dari dia. Nomor 4, dia tidak sayang kepada orang lebih kecil daripadanya. Nomor 5, dia berkata dengan apabila dia berkata bohong. Nomor 6, dia mengeraskan suara apabila tertawa. Nomor 7, dia suka memaki. Nomor 8, dia berkata buruk. Nomor 9, bertengkar. Nomor 10, menghina orang lain. Nomor 11, sombong terhadap manusia. Nomor 12, tidak malu melakukan perbuatan yang buruk. Nomor 12, tidak mau mendengarkan nasihat. Baik nasihat dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dari orang lebih tua dari dia. Inilah pelajaran kita. Ya, tolong disalin dengan baik. Di buku akhlaknya cukup satu buku, jangan bercampur-campur yang lain. Mudah-mudahan Allah tetap memelihara kita, senantiasa kita berkata, berbuat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah. Sebagaimana di mukadimah Ustaz sampaikan tadi, nanti kita di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal baik dan buruk kita. Yang paling memberatkan timbangan baik kita di hari kiamat adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena Rasulullah pun dalam sejarah, manusia yang paling agung, paling dicintai Allah itu Nabi kita Muhammad Rasulullah. Diutus Allah, dia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
kata Rasulullah dalam sebuah pernyataan hadisnya kepada kita. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.